Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Nurul Huda, MB4607 akan mempresentasikan hasil, laporan saya mengenai website Home by Me. Ya, di sini, apa sih itu website Home by Me ini? Lalu apa kegunaannya gitu. Nah jadi, Home by Me ini adalah sebuah, aplikasi desain interior yang dapat membantu menemukan inspirasi untuk furniture dan dekorasi bangunan dengan fitur 2D atau 3D. Selain bisa melalui website, bisa juga diakses lewat aplikasi ataupun handphone. Kegunaannya tentu banyak ya, ini bisa membantu para desain interior ataupun arsitek di luar sana untuk desain atau merancang bangunan atau sebuah ruangan, sesuai para pelanggan yang dimau gitu. Nah, untuk harga di Homepayme ini menyediakan free dan berbayar. Nah, menurut saya sendiri kalau free ini dia juga sudah cukup lengkap untuk dari furnitur dan, lain-lainnya. Jadi, kalau berbayar ya, ini kan ada yang premium, ada juga yang unlimited, jadi dia tuh dapat semua, furniturnya. Nah, menurut saya, eee, kurang affordable gitu ya, karena, nanti saya akan menunjukkan apa, furnitur-furnitur yang ada di versi, free-nya. Nah, jadi, untuk menggunakan, Home by Me ini, kita, ke website-nya ini kan harus mempunyai akunnya gitu ya. Nah, cara membuatnya nanti sign up free kalau kalian mau free, tapi kalau misalnya kalian pengen langsung berbayar, itu bisa nanti, klik 3 ini, nanti ada sign up pro gitu. Nah, di sini saya akan mencontohkan sign up free aja. Nah, di sini lalu masukkan data-data kalian dan jangan lupa country-nya. Lalu, karena di sini saya menggunakan point of view sebagai perusahaan, maka saya mencentang professional use dan field of activity sebagai interior design. Ini hanya sebagai contoh, sebagai, point of view dari perusahaan. Lalu, untuk general service-nya, privasi policy-nya kita cetak-cetak aja besok continue. Nah, saya itu udah, sangat mudah membuat akunnya, nanti kita langsung bisa membuat rancangan kita dengan mengklik create a project. Saya akan menunjukkan, langsung ke aplikasinya. Nah, ini ada saya sudah mempunyai akun, yang free dan ini ada beberapa yang sudah saya buat sebelumnya karena memang sebelumnya saya punya apa, buat sendiri gitu. Karena kita ingin mengenal dari awal ya bagaimana cara-caranya, jadi kita, akan nah, ini, ini adalah yang sebelumnya saya sudah, membuatnya ya, tapi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat rencana kita. Pertama, kita pasti harus membuat pondasi atau bangunannya terlebih dahulu. Nah, di sini itu ada add wall atau add room, ada add room inspiration, ada exterior, ada add my room. Nah, di sini untuk paling awal untuk membangun pondasi bangunannya ini, kita bisa membuat langsung add room. Jadi nanti seperti ini. Nah, di sini kita ada beberapa ukuran ya, bisa surface-nya saya ambil 10. Nah, di sini juga bisa menentukan, tebal dindingnya. Memang sangat amat detail ya, saya, langsung aja ngambil yang seperti ini. Lalu kita masukkan tipe, misalnya saya ingin membuat sebuah bangunan, berawal lantai satunya basement. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Kita juga bisa, mengedit gitu ya, mau ininya berapa sih gitu, mau panjangnya berapa, itu bisa ya, dengan cara ini, nih, nanti ini kan kosong ya, ini, tulis aja berapa kali berapanya. Atau enggak kalau mau yang, satu-satu gitu ya, mau yang bentuk, ruangannya tuh kayak yang aneh atau segi empat atau berapa, itu bisa aja kayak gini. Misalnya di sini, saya ingin membuat ruangan yang, unik untuk kantor saya semisal. Nah, jadilah ruangan seperti ini. Kita validate. Nah, selain itu, eee, sangat amat detail itu, di sini kita bisa melihat point of view kita. Misalnya, ini gambaran 2D, lalu, kalau 3D seperti ini. Nah, ini kan udah ada ruangan yang punya saya udah buat ya, di sini.
Nah, di sini. Nah, kita bisa lihat 3D-nya, kita bisa memutar, kita bisa dari atas, bisa diputar, pokoknya bisa bisa dari segala arah. Lalu ada yang terakhir ini yang gambar, telapak kaki adalah point of view kita. Nah, yang tadi orang yang tadi itu menjadi kita maksudnya. Nah, di sini itu kita bisa melihat, point of view kita gitu ya. Nah, di sini juga, di ujung sini itu ada height, itu tuh maksudnya tinggi kita. Misalnya saya 155. Nah, kita masukkan misalnya tinggi kita. Nah, maksudnya tuh kenapa, untuk melihat, eee, penglihatan kita, kayak misalnya saya 155, oh ini segini, oh itu, tingginya segitu, kayak gitu. Ini sangat amat detail gitu ya, balik ke 3D. Selain itu selain itu, ada beberapa furnitur misalnya, ada beberapa furnitur yang menurut saya sudah sangat lengkap. Nah, di sini ada outdoor, ada entertainment room, ada baby kids, ada office, dining room, bedroom, living room, bedroom, kitchen. Ini saya lengkap ya, karena saya, ini misalnya saya ingin membuat tadi dapur ya, sekarang dining room, misalnya kita cari table. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya ya, ini kan saya pakainya Free, menurut saya Free ini udah sangat amat lengkap gitu ya. Nah, ini semua yang ditujukan itu adalah free, adalah free. Mereka akan menunjukkan berbayarnya itu kalau kita tuh menekan ini, misalnya Misalnya, saya maunya bronze, nanti dia munculnya bronze semua. Nah, ini untuk berbayar. Nah, untuk sementara karena saya pakainya gratis, jadi saya bisa pilihnya yang tersedia di sini. Misalnya saya mau pakai yang ini, tinggal klik tuh add to project, nanti saya ke sini. Nah, ini bisa di-adjust di sini ya. Misalnya saya mau tengah-tengah di sini karena dia dining room. Nah, sebelum ini, kita bisa memindahkan, oh ya, nah ini nih. Nah, ini untuk memutar enaknya gimana, itu terserah. Nah, seperti itu. Emang sangat mudah seperti itu. Nah ini, kita untuk mengambil foto, misalnya kita udah selesai nih. Nah, kita mau screenshot hasil kita, nanti tinggal klik. Nanti dia langsung, tersimpan ke, file kita. Lalu ini ada lebih lebih apa, lebih spesifik rectangle-nya, misalnya kayak mau buat ruangan yang seperti apa. Nah, jadi di sini juga ada image. Jadi selain tersimpan di file kita, dia juga punya penyimpanan image di sini. Ya. Udah seperti itu aja. Dan juga dia ini ya, kalau mau save tinggal klik yang di sini. Kan ada exit, ada tanda tanya, lalu ada save di sini. Nah, saving project, seperti itu. Juga ini kan lantai satu. Nah kita juga bisa menambahkan lantai, 2 gitu ya. Karena kita udah di lantai satu, kita add floor di sini. Nah, seperti itu. Nanti, dia langsung otomatis ya, tuh, gitu. Ya paling, segitu aja. Eee, nah tadi kan saya sudah menunjukkan, contohnya ya, lalu ini ada beberapa perusahaan yang mereka tuh, bukan pengembang, tapi memang menggunakan, Home by Me ini dalam mencari, inspirasi dan membuat rancangan mereka. Selain bisa digunakan untuk membuat denah kayak gitu, juga bisa sebagai inspirasi untuk furnitur-furnitur kayak IKEA kayak gitu. Mungkin, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.